Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan saya Hadrawati Hasanuddin dan rekan saya Ibu Rizka Yanti dan Ibu Anis Marlina untuk melakukan praktik coaching sebagai pemenuhan tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual. Terdapat 3 sesi dalam praktik coaching ini, di mana saya dan rekan saya akan saling bertukar peran sebagai pengamat, coach, dan coachee. Pada praktik coaching sesi 1 yang bertindak sebagai pengamat yaitu Ibu Hadrawati Hasanuddin, yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Rizka Yanti, dan yang bertindak sebagai coachee yaitu Ibu Anis Marlina. Adapun kompetensi yang ingin dicapai oleh coach yaitu mendengar aktif. Berikut skenarionya. Salah seorang guru yang menghadapi murid yang sering datang terlambat, padahal beliau telah berkonsultasi dengan BK maupun orang tua murid agar dapat merubah perilakunya. Namun sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan terjadi, sehingga beliau ingin menemukan metode lain untuk mengatasi masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 5 yang hebat. Jadi pada kesempatan ini saya Hadrawati Hasanuddin akan bertindak sebagai pengamat, dan Ibu Rizka Yanti yang bertindak sebagai coach, dan Ibu Anis Marlina yang bertindak sebagai coachee. Jadi saya akan mulai untuk praktik coaching ini dari sekarang. Oke. Assalamualaikum Ibu Rizka. Waalaikumsalam Bu Andra. Ibu. Ini Bu, saya mau praktek coaching. Oke, Ibu berencana untuk melakukan praktik coaching ya. Baik Ibu, Iya, dari praktik coaching ini apa sih yang ingin Ibu capai? yang saya ingin capai dalam praktek coaching ini, saya ingin menerapkan percakapan alur tirta, yaitu dengan yang pertama menetapkan tujuan dalam percakapan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencana aksi dan tanggung jawab. Oke, jadi yang ingin Ibu capai adalah menerapkan praktik coaching yang sesuai dengan alur tirta, seperti itu ya Ibu. Iya Bu. Dari proses praktik coaching ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif, Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengar aktif. Oke, jadi dari kompetensi ini, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai? Indikator yang saya ingin capai yaitu karena menurut saya mendengar aktif itu adalah salah satu keterampilan dalam coaching untuk memahami percakapan coaching. Nah, dalam percakapan, dalam mendengar aktif ini ada 3 hal yang harus saya hindari, yaitu pertama dengan memberikan asumsi, memberi label, dan asosiasi. Oke, jadi indikator yang ingin Ibu capai yaitu di mana Ibu sebagai coach akan fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara Ibu, yaitu coachee, dengan menghindari 3 hal. Yang pertama asumsi, melabel, dan juga asosiasi. Seperti itu ya Ibu. Iya, Ibu. Oke Ibu, saya persilahkan Ibu untuk mulai praktik coachingnya sekarang. Assalamualaikum Ibu Rizka. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu Anis? Alhamdulillah Ibu Rizka, tetapi saya mau sharing nih dengan apa kejadian yang saya alami terhadap siswa saya di kelas. Mohon maaf Nah, Ibu Rizka, saya meminta waktu Ibu Rizka untuk mendengar hal-hal apa yang menjadi persoalan saya di kelas. iya, Bu. Nah, silahkan. Terima kasih juga, Bu Anis, telah mempercayakan saya untuk sharing tentang pengalaman Ibu, tentang masalah Ibu. Nah, boleh Ibu Anis ceritakan masalahnya? Ya, begini Bu Rizka,
siswa perwalian saya itu atas nama Aldi setiap hari selalu terlambat. Padahal saya sudah panggil orang tuanya, sudah diproses di BK, tetapi tidak ada perubahan. Oh, jadi permasalahan Bu Anis ini tentang siswa Ibu Anis yang bernama Andi ini yang selalu terlambat ke sekolah. Nah, Ibu Anis, adakah faktor-faktor yang penyebab membuat Andi ini selalu terlambat ke sekolah? Iya Ibu Rizka, jadi pada saat saya tanya alasannya itu telat bangun. Jadi saya menyampaikan kepada Aldi supaya tidak begadang kalau malam. Nah, Bu Anis, adakah langkah-langkah yang Ibu bisa lakukan sehingga Andi ini tidak terlambat lagi ke sekolah? Jadi saya rencanakan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama itu saya akan memberikan buku kontrol terhadap Aldi yang akan ditandatangani oleh orang tuanya. Kemudian langkah kedua, saya akan memberikan reward kepada Aldi apabila dalam jangka 1 bulan tidak pernah terlambat lagi ke sekolah. Begitu, Bu. Oke. Nah, Bu Anis, kapan kira-kira rencana Bu Anis melakukan langkah-langkah tersebut? Jadi saya akan melaksanakan secepatnya Ibu Rizka supaya Aldi ada perubahan ketika diterapkan buku kontrol itu. Oke, nah jadi Bu Anis ingin melakukan secepatnya agar Andi dapat berubah untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, Iya, Bu Bu. Anis mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Nah, Bu Anis, apa yang Bu Anis sudah dapatkan dalam percakapan ini? Iya, jadi yang saya dapatkan dalam percakapan ini, saya merasa lega dengan adanya persoalan yang saya alami, dengan sharing dengan Ibu Rizka, mencarikan solusi, sehingga hati saya sedikit lega ya, karena hal-hal yang dibicarakan pada hari ini akan saya terapkan terutama pada Aldi, anak perwalian saya. Oke, nah sampai ketemu lagi Bu Anis. Saya ingin mendengarkan lagi cerita-cerita Bu Anis tentang langkah-langkah Bu Anis untuk membuat Andi ini tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Saya juga berterima kasih Bu Rizka. Oke, selamat malam Bu Anis. Iya, selamat malam juga. Oke, baik Ibu Rizka. Setelah Ibu Rizka melaksanakan praktik coaching ini, menurut Ibu Rizka, apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching? Nah, menurut saya sudah melakukan proses coaching ini dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan percakapan yang saya lakukan dengan Bu Anis, yaitu kemudian mengidentifikasi masalah, yaitu masalahnya Bu Anis adalah salah satu muridnya selalu terlambat ke sekolah. Kemudian rencana aksi, rencananya itu Bu Anis akan memberikan buku kontrol kepada Andi yang ditandatangani oleh orang tuanya, kemudian memberikan reward kepada Andi apabila tidak terlambat dalam 1 bulan. Nah, adapun tanggung jawabnya, Ibu Anis akan melakukan secepatnya agar Andi dapat berubah. Oke, jadi tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ini dan sudah sesuai menurut alur ya, seperti itu. Nah, dari perbincangan ini kira-kira indikator ketercapaiannya Ibu apakah sudah tercapai atau bagaimana Ibu? Menurut saya indikator ketercapaian saya yaitu yang mendengar aktif sudah tercapai dengan saya tidak memberikan asumsi kepada Bu Anis, kemudian memberi label dan asosiasi tidak menghubungkan pengalaman pribadi saya dengan pengalamannya Bu Anis. Dan saya sudah fokus
dengan percakapan Bu Anis. Oke, baik Ibu. Jadi berdasarkan hasil observasi saya terhadap praktik coaching Ibu, di sini saya lihat praktik Ibu sudah sangat baik, di mana Ibu sudah menerapkan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi, terus bagaimana Ibu menstimulus Ibunda Anis dalam membuat rencana aksi hingga membuat tanggung jawab terhadap rencana aksi itu. Kemudian di sini saya juga melihat bahwa terkait dari ketercapaian indikator, di sini saya melihat Ibu sudah fokus dan pusat dari komunikasinya itu pada koci. Dan Ibu juga sudah menghindari 3 hal dari asumsi, melabel, dan juga asosiasi. Jadi saya rasa praktiknya Ibu sudah sangat baik, Ibu. Kemudian Terima kasih, dari Bu. hasil praktik ini lagi, Bu, kira-kira ke depannya kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan selain dari mendengarkan aktif ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selain mendengar aktif yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya dengan memberikan pertanyaan berbobot akan membantu coach dalam menemukan solusi atau langkah-langkah atau ide baru sehingga meningkatkan kompetensi coach tersebut. Oke, jadi selanjutnya ke depannya Ibu ingin meningkatkan kemampuan untuk melontarkan pertanyaan berbobot sehingga dapat menstimulus si koci untuk mencari solusi, menemukan solusi terhadap permasalahannya seperti itu ya Bu. Baik Iya, Bu, Bu. saya rasa ini adalah akhir dari pertemuan kita malam ini terkait praktik coaching. Semoga ke depannya apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Amin. atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik coaching sesi 2 yang bertindak sebagai pengamat yaitu Ibu Anis Marlina, yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Hadrawati Hasanuddin, dan yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Rizka Yanti. Adapun kompetensi yang ingin dicapai oleh coach yaitu presence atau kehadiran penuh. Berikut adalah skenarionya. Salah seorang guru yang merasa dirinya masih memiliki kemampuan yang rendah dalam mengajarkan peserta didik mengaji. Padahal di sekolah beliau harus mengajarkan peserta didik mengaji di setiap pekannya. Sehingga beliau ingin mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktikkan proses coaching. Saya, Ibu Anis Marliana sebagai pengamat, Rawati sebagai coach, dan Ibu Rizka Yanti sebagai coach. Mungkin Ibu Rizka dan Ibu Hadrawati sudah bisa mulai proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hadra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anis. Ibu, rencananya hari ini saya ingin melakukan praktik coaching, Ibu. Apa yang ingin dicapai dalam praktik coaching ini? Jadi Ibu, hal-hal yang ingin saya capai dari praktik coaching ini pastinya saya ingin menerapkan praktik coaching ini sesuai dengan alur tirta, di mana saya menanyakan mengarahkan coach untuk menyebutkan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menstimulusnya untuk membuat rencana aksi dan juga tanggung jawab terhadap rencana aksi yang ingin dilakukan. Selain itu, saya juga ingin menerapkan prinsip coach dan juga kompetensi coach di dalamnya. Iya, jadi selain hal-hal yang ingin dicapai, kompetensi apa kira-kira yang Ibu Hadra akan kembangkan? Jadi Ibu, pada praktik coaching ini yang ingin saya tingkatkan yaitu praktik kompetensi coaching presence atau kehadiran penuh. Apa kira-kira alasan Ibu Hadra memilih kompetensi kehadiran penuh di dalam coaching ini? Saya mengambil
kompetensi ini sebagai kompetensi yang ingin saya kembangkan karena saya beranggapan bahwa ketika kompetensi ini berkembang maka akan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi-kompetensi lainnya seperti itu, Ibu. Oh iya. Apa kira-kira indikator yang ingin dicapai oleh Bu Hadra? Oke, baik Ibu. Jadi indikator yang ingin saya capai yaitu di mana saya dapat meningkatkan kemampuan saya untuk hadir penuh terhadap coach saya. Selain itu, bagaimana saya bersikap terbuka terhadap masalah dari coach saya, kemudian bersikap sabar, dan juga meningkatkan rasa ingin tahu saya terhadap apa yang dikatakan ataupun apa menjadi masalah dari coach saya. Oh iya, jadi begini, silahkan Ibu Hadra dengan Ibu Rizka melaksanakan proses coaching. Oke. Baik, Ibu. Oke. Assalamualaikum, Ibu Rizka. Waalaikumsalam Bu Hadra. Duh, apa kabar nih Ibu Rizka? Alhamdulillah baik Bu Hadra. Nah, tapi saya lagi galau ini Bu Hadra. Aduh, Ibu Rizka lagi galau. Ada apa nih, Ibu? Kenapa galau nih? Apa nih yang ingin diperbincangkan pada pertemuan kali ini? Nah, begini Bu Hadra, kemarin kan saya melakukan pelatihan. Nah, ternyata dalam pelatihan tersebut pendidikan anak usia dini adalah fondasi awal anak untuk belajar. Nah, saya tersadar ternyata selama ini saya mengajarkan anak-anak dalam belajar Iqra itu sudah salah. Nah, kemudian apabila anak-anak sudah salah dari awal, dari kecil, maka akan berlanjut ke sampai besar. Nah, itulah yang membuat saya galau. Oke. Jadi Ibu ini merasa galau karena setelah mengikuti pelatihan, Ibu eh, Ibu beranggapan bahwa selama ini kemampuan Ibu terhadap bagaimana membaca Iqra ini belum tepat seperti itu ya Ibu. Iya, Ibu. Oke Ibu, dari apa yang Ibu tuturkan tadi nih, bagaimana sih sebenarnya kondisi ideal yang ingin Ibu harapkan yang terjadi di dalam diri Ibu gitu? Kondisi ideal yang saya ingin capai yaitu saya bisa mengajarkan anak-anak membaca Iqra dengan benar, dengan makhraj yang benar, seperti itu. Oke, jadi Ibu harapannya Ibu ini Ibu bisa mengajarkan anak murid Ibu membaca Iqra dengan makhraj yang benar ya Ibu. Jadi Ibu Iya. untuk menindaklanjuti ini Ibu kira-kira sebelumnya Ibu saya ingin bertanya dulu karena Ibu kan yang paling mengenal tentang diri Anda, bahkan Ibu pasti tahu kemampuan dari diri Anda. Di antara skala 1 sampai 10 Ibu kira-kira di mana posisi Ibu terkait dengan kemampuan Ibu dalam membaca itu? Mungkin dari skala 1 sampai 10 posisi saya sekarang yaitu 4. Oke, Ibu sekarang berada di skala 4 ya Ibu. Jadi menurutnya Iya. Ibu berapa nih skala idealnya? Berapa nih yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai yaitu skalanya mungkin 8 dulu, Bu. Oke, berarti Ibu ingin mencapai angka 8 dari angka 4 ya Ibu. Iya. Oke, baik Ibu. Kira-kira nih Ibu, untuk mencapai angka 8 ini, langkah kecil apa nih yang Ibu bisa lakukan untuk memulai peningkatan kompetensi Ibu? Mungkin yang saya lakukan yaitu mengikuti kursus mengaji, kemudian menonton video-video di YouTube tentang cara-cara mengaji yang benar. Oke, jadi Ibu ini rencananya punya dua ya. Yang pertama ingin mengikuti kursus mengaji, yang kedua dengan menonton YouTube. Di antara dua ini yang mana paling urgent yang akan Ibu lakukan duluan? Mungkin saya melakukan kursus mengaji dulu, Bu. Oke, mengikuti kursus mengaji ya Ibu. Kira-kira nih Ibu, kapan Ibu memulai untuk melakukan kursus mengaji ini? Mungkin saya mulai minggu depan, Bu, insya Allah. Baik Ibu, jadi Ibu akan memulai untuk melakukan kursus ini secepatnya ya Ibu, mulai minggu depan Iya. ya Ibu.
Iya. Iya, Baik Ibu, insya Allah. kira-kira nih Ibu, sudah ada gambaran tidak Ibu dalam mengikuti kursus ini? Di mana Ibu mau melakukannya atau bagaimana cara Ibu untuk melakukannya? Nah, kebetulan kepala sekolah saya kan sudah mengikuti kursus mengaji dan ada beberapa teman saya sudah mengikuti kursus mengaji. Nah, kepala sekolah saya merekomendasikan untuk kursus di tempat itu. Oke, baik. Berarti Ibu sudah punya gambaran di mana lokasi Ibu untuk mengikuti kursus ya Ibu, berdasarkan dari Iya. rekomendasi dari kepala sekolah. Baik Ibu. Nah, setelah melakukan, kira-kira setelah Ibu nanti melakukan kursus ini, kira-kira apa yang selanjutnya akan Ibu lakukan? Mungkin yang saya lakukan setelah melakukan kursus tadi, saya mengulang-ulang, kemudian kan tadi ada dua pilihan. Yang pertama Iya. itu kursus, kemudian menonton video. Nah, setelah melakukan kursus, saya akan menonton video-video tentang cara mengaji yang benar. Oke, berarti selanjutnya setelah mengikuti kursus, Ibu akan menggunakan opsi yang kedua tadi, yaitu menonton di YouTube agar kemampuan Ibu semakin berkembang. Oke, baik Ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri dari perbincangan ini, Ibu, kira-kira nih Ibu, apa nih yang Ibu peroleh dari percakapan kita pada pertemuan ini? Nah, yang saya peroleh dari percakapan ini yaitu ternyata banyak solusi yang bisa saya ambil dalam meningkatkan kompetensi saya dalam membaca Al-Quran, yaitu pertama dengan mengikuti kursus, kemudian menonton video-video tentang cara mengaji yang benar. Oke, baik Ibu. Dari perbincangan ini, Ibu bisa mendapatkan solusi. Yang pertama dengan mengikuti kursus dan juga dengan menonton ya Ibu ya. Oke, baik Iya. Bu. Saya rasa ini akhir dari perjumpaan kita. Terima kasih sudah mau sharing tentang masalahnya Ibu ke saya. Dan saya sudah tidak sabar juga untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Soalnya saya ingin mendengar progres dari eh, peningkatan kemampuan yang telah Ibu lakukan. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Waalaikumsalam tadi warahmatullahi wabarakatuh. setelah tadi saya melihat proses coaching. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Hadra saat proses coaching? Baik Ibu, jadi selama saya melakukan praktik coaching itu tadi, saya memulai dengan menanyakan tujuan dari percakapan ini dengan mencoba menstimulus Ibu Rizka Yanti dengan pertanyaan agar dia menyebutkan tujuan dari pertemuan. Kemudian saya mencoba menggunakan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahannya Ibu Rizka tadi. Kemudian saya juga mencoba menstimulus Ibu Rizka untuk menentukan rencana aksi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dan di akhir dari itu saya juga menekankan pada tanggung jawab dari Ibu Rizka dalam menerapkan rencana aksinya. Oh iya, jadi proses coaching ini dilakukan dengan alur tirta. Iya. Nah, selain itu, bagaimana kira-kira indikator ketercapaian? Apakah sudah Oke, baik. terpenuhi? Iya, Ibu. Jadi menurut saya terkait dengan indikator di sini menurut saya sudah saya penuhi mulai dari saya mencoba untuk hadir penuh mulai dari menyelaraskan badan, pikiran dan juga hati terhadap coach saya yaitu Ibu Rizka Yanti. Dan saya juga tadi sudah berusaha terbuka dengan apapun permasalahan Ibu Rizka dan mencoba untuk mencari tahu, membuat rasa ingin tahu saya semakin tinggi agar saya bisa menstimulus Ibu Rizka agar bisa menemukan solusinya sendiri, Bu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan ke depannya? Oke,
Baik Ibu, setelah saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi kesadaran penuh ini, langkah selanjutnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya terkait dari mendengarkan aktif. Baiklah, kita akhiri perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita terapkan nantinya akan lebih bermanfaat pada proses pembelajaran kita dan masalah-masalah yang dihadapi di kelas akan terselesaikan dengan baik. Cukup Baik sekian. Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik coaching sesi 3 yang bertindak sebagai pengamat yaitu Ibu Rizka Yanti, yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Anis Marlina, dan yang bertindak sebagai coachee adalah Ibu Hadrawati Hasanuddin. Adapun kompetensi yang ingin dicapai oleh coach yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Berikut skenarionya. Salah seorang guru yang merasa peserta didiknya kurang aktif dalam pembelajaran disebabkan oleh model pembelajaran yang digunakan guru masih teacher-centered dan monoton. Sehingga beliau berkeinginan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menghadapi masalah ini di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam calon guru penggerak angkatan 5. Nah, di sini saya Rizka Yanti sebagai pengamat, kemudian ada Ibu Anis sebagai coach dan Ibu Hadra sebagai coachee. Dan kami dibimbing oleh fasilitator yaitu Bapak Sutrisno. Mungkin kita bisa mulai praktek coachingnya. Iya, baik Bu. Selamat malam Bu Anis. Iya, selamat malam Ibu Rizka. Saya ingin melakukan praktik coaching Ibu Rizka. Apa yang ingin Ibu Anis capai dalam praktek coaching? Saya akan menerapkan coaching dengan alur tirta. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam praktek coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya terapkan yaitu melontarkan pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam pertanyaan berbobot, apakah indikator dalam kompetensi tersebut? Jadi indikatornya yaitu saya akan mengajukan pertanyaan yang dapat langsung dipahami oleh coachee, Ibu Rizka. Oke, mungkin bisa langsung prakteknya. Assalamualaikum Ibu Hadra. Waalaikumsalam Ibu. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Apa sih yang mau diperbincangkan Ibu Hadra? Jadi gini Bu, saya mau cerita Ibu tentang anak-anak atau siswa-siswa saya itu di sekolah kurang aktif dalam proses pembelajaran. Oh begitu. Kira-kira faktor-faktor apa ya penyebab sehingga siswa Ibu bertingkah seperti itu? Kalau saya amati Ibu, bisa jadi dari kemampuan saya dalam memanage kelas Ibu. Model pembelajaran yang saya gunakan selama ini masih cenderung ke teacher centered Ibu, di mana kebanyakan lebih banyak saya yang menjelaskan daripada siswa. Jadi pada saat saya menjelaskan itu, kebanyakan anak-anak fokusnya kemana-mana Ibu. Ada yang main-main, ada yang sudah tidak memperhatikan, ada yang tidak mengerjakan tugas. Di situ saya jadi merasa bingung Ibu harus melakukan apa. Oh ya, jadi kalau masalahnya seperti itu kira-kira hal-hal apa yang Ibu ingin lakukan? Jadi Ibu rencananya saya ingin melakukan pengembangan diri Ibu. Saya ingin mengikuti ini Bu,
workshop-workshop begitu. Workshop-workshop yang dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas, termasuk juga mencari tahu dari jurnal-jurnal tentang model-model pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi pembelajaran saya tidak monoton lagi, Bu. Jadi siswa saya itu bisa aktif dalam pembelajaran seperti itu, Ibu. Saya rasa komitmen dari Bu Hadra itu adalah hal yang sangat baik. Semoga mampu diterapkan di kelas sehingga siswa Ibu Hadra menjadi termotivasi karena pembelajaran Ibu Hadra lakukan menarik. Kapan kira-kira Ibu Hadra akan melakukan kegiatan pelatihan atau workshop? Rencananya Ibu, saya ingin mencoba mencari-carinya lagi di internet. Sepertinya Kemendikbud itu mengadakan beberapa pelatihan tiap minggunya. Jadi saya ingin mengikuti pelatihan itu secepatnya, Ibu. Kalau bisa mulai dari minggu ini, saya akan melakukannya mulai dari minggu ini, Ibu. Kalau Ibu Hadra akan mengikuti pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, tentunya setelah dari pelatihan akan menerapkan di kelas. Tujuannya supaya siswa Ibu Hadra itu termotivasi untuk aktif belajar karena pembelajaran yang Ibu Hadra terapkan adalah pembelajaran yang bermakna. Iya, Ibu. Apa yang Ibu Hadra dapatkan dari perbincangan ini? Oke, dari perbincangan ini saya bisa menemukan solusi atas dari permasalahan saya, di mana Ibu Anis tadi mencoba menstimulus saya dengan beberapa pertanyaan terkait langkah-langkah apa yang ingin saya lakukan agar saya bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Seperti itu, Bu. Apa lagi jawabanku? Oke, Bu Hadra, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Begitu, Bu? Iya, Bu itu Anis. Ibu dibilang. Oh, saya yang bilang begitu? Iya. Iya. Baik, Bu Hadra, mungkin sampai di sini perbincangan kita tentang masalah yang Bu Hadra hadapi di kelas. Semoga ke depannya apa yang kita lakukan dengan menerapkan hasil dari pelatihan sehingga kegelisahan Ibu Hadra selama ini terselesaikan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sudah mau mendengar sharing dari saya. Iya Bu Hadra, saya juga terima kasih karena telah diberi kepercayaan untuk sharing tentang masalah yang dialami oleh Bu Hadra. Apa yang sudah Ibu Anis lakukan dalam proses coaching? Jadi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching ini, tadi Ibu Hadra menyampaikan persoalan-persoalan yang dialami di kelas, bahwa pada saat dia menjelaskan, siswa-siswa Ibu Hadra itu tidak memperhatikan dengan baik. Dia pasif di dalam mengikuti pembelajaran. Jadi Ibu Hadra berkomitmen untuk mengikuti pengembangan diri agar apa yang didapatkan pada pengembangan diri itu mampu diterapkan di kelas, agar siswa Ibu Hadra itu termotivasi untuk lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Ibu Anis, apakah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching ini menurut Ibu apakah sudah tercapai? Ya, jadi menurut saya pertanyaan berbobot itu sudah tercapai karena saya mengajukan pertanyaan yang dapat langsung dipahami oleh coach. Nah, masih adakah kompetensi yang Ibu Anis ingin capai selain pertanyaan berbobot? Ya, jadi kompetensi yang akan saya capai ke depannya yaitu akan menjadi kehadiran penuh pada saat coach menyampaikan persoalan-persoalannya. Nah, oke.
Nah, mungkin sampai di sini dulu akhir percakapan kita. Semoga dalam praktek coaching ini apa yang Ibu Anis harapkan yaitu mengembangkan kompetensinya dengan indikator mengajukan pertanyaan berbobot sudah tercapai. Oke, selamat malam Bu Anis, selamat malam Bu Adra. Iya, selamat malam Ya, Ibu selamat Rizka. malam Ibu Rizka. Demikian praktik coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.